selain warga yang masih terus berdatangan ke Gedung Pakuan, para wartawan ataupun awak media juga masih berada di Gedung Pakuan untuk melakukan peliputan begitu ya. Peliputan tentang setelah pemakaman Eril dilangsungkan. Sebagian besar memang para awak media ini melakukan live report, kemudian juga melakukan peliputan, wawancara begitu. Dan sudah berapa lama wartawan ini melakukan peliputan di Gedung Negara Pakuan ini? Saya akan coba berbincang dengan salah satu wartawan yang dari awal memang terus menyampaikan informasi live report ataupun breaking news. Ada rekan dari Metro TV ya. Betul sekali Mas J. Mas Andro ini adalah reporter Metro TV yang sejak awal ketika Eril dinyatakan hilang, kemudian juga ditemukan sampai pada proses pemakamannya, ini melakukan peliputan ataupun live report. Saya ingin tanya dulu ke Mas Andro. Mas Andro, berarti sudah berapa lama meliput di Gedung Pakuan ini? Oke, kalau di Gedung Pakuan mungkin fokusnya itu setelah tanggal 2 kali ya, setelah waktu proses takziah, kemudian persiapan pemakaman sampai keberangkatan pemakaman. Cuman kalau untuk ngikutinnya sih udah dari tanggal 26 waktu itu setelah mendapatkan kabar kalau misalnya Eril nih hilang di Swissburn. Kemudian running dari tanggal 26 sampai kemarin di proses pemakaman Cimaung sana. Gitu, Bang. Oke, berarti selama proses peliputan yang cukup panjang itu apa saja yang disampaikan oleh Mas Andro? Apakah juga live report, membuat paket liputan seperti apa? Ya biasa lah ya, umum kerjaan lah ya. Kalau live report udah pasti jadi kayak kegiatan sehari-hari begitu. Kemudian untuk membuat vosot, paket dan juga beberapa liputan lainnya. Cuman yang lebih menariknya lagi sih di saat ini kan ini merupakan duka. Ini mungkin dukanya bukan duka pihak keluarga saja, melainkan dari duka masyarakat di Jawa Barat kan dari sosok Eril yang inspiratif seperti ini begitu. Breaking news sih ya mungkin yang agak menguras banyak tenaga dan juga pikiran karena kita harus terus untuk live report juga dan sesuai dari pandangan mata, data dan lain sebagainya. Itu sih terlebih lagi juga kan sama Bang Jay juga kan kita beberapa kali juga head to head untuk pas breaking news, baik itu kedatangan Kang Emil ataupun juga kedatangan dari jenazah dan juga pada proses pemakaman kemarin begitu ya. Nah itu sih yang apa ya, yang istilahnya memberikan kesan tersendiri lah. Oke, apa pesan-pesan atau hikmah yang bisa dipetik selama melakukan peliputan di Gedung Pakuan ini? Oke, kalau hikmah sih semua pekerjaan pasti ada hikmahnya tentu ya, suka, duka dan lain sebagainya. Cuman dari duka seperti ini sih kita perlu adanya jaga jarak begitu ya antara ruang privasi sama ruang publik dari keluarga Kang Emil sendiri sih. Itu sih yang lebih kita utamakan. Jurnalisme empatik ini memang harus selalu diimplementasikan gitulah, karena kita jangan sampai mengganggu keluarga Kang Emil dan juga kita sebagai media juga tetap harus bisa menginformasikan. Makanya kita selalu mengutip dari apa yang disampaikan oleh pihak keluarga melalui juru bicaranya, kemudian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian kalau ada info-info terbaru kita selalu pantau dari media sosialnya Kang Emil. Itu sih. Baik. Jadi memang ada ruang-ruang privasi yang memang harus dijaga saat melakukan peliputan ini ya, Mas Andro ya. Betul sekali. Mas Andro, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami. Selamat bertugas kembali. Itu tadi pemirsa wawancara saya dengan salah seorang reporter Metro TV yang sejak awal melakukan peliputan di Gedung Negara Pakuan Kota Bandung ini, di mana Mas Andro dari Metro TV merupakan wartawan dari Biro Jawa Barat, Metro TV Biro Jawa Barat. Dan ternyata tidak hanya dari Biro Jawa Barat saja yang melakukan peliputan di Gedung Negara Pakuan. Wartawan atau reporter dari Jakarta juga datang ke Kota Bandung sama untuk melakukan tugas peliputan. Dan di samping saya sudah ada wartawan TV One, ada Bang Ihsan yang datang langsung dari Jakarta ya Bang. Sudah berapa hari liputan di Gedung Pakuan? Dari Jumat, berarti Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, ini hari Selasa, berarti 5 hari berarti kan. Oke. Apa saja nih liputan-liputan yang dilakukan? Saya lihat juga semua TV termasuk TV One melakukan live report begitu ya. Apa saja liputan-liputan yang dilakukan selain live report Pak? Ya, yang pertama memang udah pasti tuh live report Kang.
tapi bukan hanya live report sebenarnya, tapi juga breaking news itu kita harus live yang dengan durasi yang cukup panjang. Dan ya si Akang juga tahu lah, pasti kadang kita kalau udah terlalu panjang bingung tuh, bahannya habis, akhirnya kita sedikit lah untuk materi yang nge-trick bisa ya, melakukan pengulangan. Yaitu kalau untuk selain live report atau selain liputan ya sejauh ini sih masih itu terus yang kita lakukan, karena kita itu dari hotel subuh-subuh udah berangkat karena harus ngisi live report di program pagi. Kemudian ya paling balik ke hotel sebentar ya untuk sarapan atau berberes sedikit. Ya di pagi hari yang sama itu paling sekitar jam 7 atau jam 8 itu udah balik lagi ke sini nih. Itu bisa sampai malam, apalagi 2 hari terakhir, selama 2 hari penuh itu yang kayak di sebelum kedatangan Eril sampai setelah kedatangan Eril itu kan kita sampai tengah malam di sini hujan-hujanan, live report hujan, pakai jas hujan, ya tetap aja live report gitu ya, namanya juga tugas ya. Namanya juga tugas harus dijalankan dengan baik begitu ya, Bang. Apa persiapan yang dilakukan pada saat melakukan peliputan ini? Apalagi kan ini jurnalis empatinya harus dikedepankan begitu. Ya, yang pertama memang seorang jurnalis itu, ini soto ini ya mengedepankan nilai-nilai empati ya, karena mengingat ini kita meliput berkaitan dengan berita duka gitu. Jadi ya itu dulu yang menjadi patokan awal atau dasar lah sebelum kita melakukan peliputan. Jadi nggak salah tuh, jangan nanti ekspresi itu kan menentukan, dan itu bisa jadi hal yang fatal kalau salah nih. Kita liputan duka, nggak taunya ekspresinya kok nggak ceria atau gitu, kurang empati. Jadi kita harus tetap sebenarnya bukan hanya sebagai jurnalis, sebagai sesama manusia aja deh gitu ya. Nggak usah sebagai jurnalis, sebagai sesama manusia aja udah wajib gitu ya. Kita ketika ada orang berduka harus menunjukkan empati, bela sungkawa itu harus tuh. Nah, yang persiapan lainnya itu ya pastilah riset ya mengenai kabar-kabar ini, mulai dari awal hilangnya almarhum sampai almarhum bagaimana proses pemulangannya. Kita harus riset, kita harus tanya narasumber. Kita di sini kan juga sering menghubungi pihak-pihak tertentu yang memang kita harus pilih juga tuh. Jadi jangan asal pilih sumber kita, narasumbernya itu yang harus benar-benar kompeten. Dalam hal ini kalau di konteks berita duka almarhum Eril ini ya jelas pihak keluarga kita, sumber yang kita dapat tuh pihak keluarga, terus ya mungkin protokol gitu ya. Nah kalau untuk di sisi lainnya ya kita melihat banyak banget nih, kita juga nggak nyangka banyak banget ternyata warga yang datang ini. Barusan dapat info ternyata setelah diakumulasi sekitar 7.000 deh kalau nggak salah yang udah tercatat dari hari pertama itu, dari tanggal 2 sampai hari ini tuh sekitar 7.000 lebih. Artinya banyak banget kan. Nah ya mereka juga kita tanyain kenapa kok ngapain sih kesini gitu ya. Emang kenal ya ternyata. Nah ini ada yang unik nih Kang, agak panjang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi ada yang unik nih. Jadi sebenarnya beberapa kita tanya berdasarkan informasi yang kita tanya sama orang-orang yang datang ini, sebagian ya nggak tahu besar, nggak representatif sih, tapi ada sebagian lah. Mereka itu datang ke sini emang sebenarnya nggak kenal sama Eril ini, tapi mereka dapat cerita-cerita yang berkaitan dengan Eril ini, apa yang pernah dilakukan, bagaimana orangnya, dari orang mulut ke mulut itu atau dari sosmed ya. Mereka kagum aja begitu dengan apa yang sudah dilakukan Eril, makanya lah mereka datang ke sini. Artinya wah ini orang ternyata orang yang baik. Nah makanya kan sempat ada di beberapa media itu dibahas kebaikan atau sebaran kebaikan yang pernah dilakukan Eril ini terungkap setelah dia meninggal begitu. Karena memang yang mengungkap juga sebenarnya bukan pihak keluarga kayaknya ya. Jadi kayak teman-temannya atau orang-orang yang dekat kenal, memang kenal sama Eril barulah mengungkap. Karena kan semasa hidupnya katanya jarang juga dia itu aktif di sosmed untuk nunjukin gitu apa-apa kegiatan pribadinya yang terkesan atau yang mungkin dianggap baik gitu. Ya itu sih Kang. Oke. Nah, artinya pada saat jenazah Eril ini tiba di Gedung Pakuan pada Minggu malam, saya yakin Bang Ihsan sebagai reporter TV juga sibuk begitu ya. Bagaimana pengalamannya pada saat jenazah Eril waktu itu tiba di Gedung Pakuan, sementara harus mendapatkan informasi terupdate dan eksklusif kalau bisa menarik narasumber. Bagaimana nih mengakalinya waktu itu, sementara harus membagi tugas patching juga untuk tayangan di breaking news waktu itu?
Iya, jadi banyak gitu ya. Artinya kita dituntut untuk bisa multitasking, bukan hanya soal apa isi live report kita gitu. Iya. Tapi kita juga ada kebutuhan lain, misalnya redaksi meminta mau wawancara narasumber dong. Yang kan kita tuh ada sifatnya tuh chit chat dengan presenter gitu kan. Nah, itu apa namanya yang bikin kadang aduh ini gimana ya nyari narasumbernya. Kan narasumber juga belum tentu mau, responnya mungkin lama ya harus kita maklumi ya, namanya juga lagi sibuk dan lagi dalam keadaan kayak gini. Ya itu kan, tapi di kitanya juga jadi deg-degan, ini mau nggak ya tuntutannya kita harus dapat gitu kan ya. Terus itu tadi sih yang mungkin ya ini dirasakan pasti sama semua wartawan atau semua jurnalis ya. Kita pulang tengah malam, terus subuh sudah harus on lagi. Betul. Kadang-kadang capeknya sih luar biasa, kurang istirahat ya kan. Kita seharian di lapangan. Yang apalagi kemarin kita selama beberapa hari ini kena hujan terus kan ya, klimaksnya yang waktu almarhum Eril datang itu kita harus live report hujan-hujanan, tapi ya semua terlewati dengan baik dan ya emang itu yang harus seorang jurnalis lalui. Bukan bermaksud mengeluh, tapi ya itulah kira-kira yang dihadapi seorang jurnalis ketika dia di lapangan. Ya dinamikanya seperti itulah, capek, kesel pasti ya, karena orang capek gampang mungkin tersulut emosinya. Tapi alhamdulillah dari 5 hari yang lalu hingga hari ini semua berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan. Ya setidaknya kami bisa memberitakan itu alhamdulillah sesuailah dengan kenyataan yang ada di lapangan gitu. Terakhir nih Bang Ihsan, kapan rencananya akan stay di Gedung Pakuan ini atau malam nanti sudah balik ke Jakarta? Belum tahu nih, kita masih menunggu keputusan dari redaksi ya. Sesuai jadwal sih harusnya hari ini, cuma kalau misalnya ternyata redaksi punya pertimbangan lain yang harus melanjutkan liputan ini beberapa hari ke depan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Siap perintah karena udah memang tugas. Mau capek mau apa ya kita harus jalan. Baik Kang, by the way keren banget. LHT-nya keren banget. LHT yang mana? Ini panutan. Oke, thank you ya bro atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama Kang. Ya, jadi pemirsa, tidak hanya reporter juga yang harus mengedepankan sisi empati, jurnalis empatinya, kemudian juga harus menggali informasi ataupun berita yang akan disampaikan kepada pemirsa atau halayak. Di belakang reporter juga ada kerjasama tim yang harus dikedepankan agar berita itu bisa disampaikan dengan baik. Seperti misalnya kalau untuk di reporter televisi itu ada yang namanya kameramen yang bertugas mengambil gambar, kemudian juga melakukan kerjasama apa saja yang harus diambil untuk paket liputan, bagaimana juga kerjasama saat live report. Saya coba akan berbincang dengan kameramen saya yang sejak awal bersama saya melakukan peliputan di Gedung Pakuan ini untuk lebih tahu apa saja sebenarnya hal-hal atau aktivitas yang sudah dikerjakan selama melakukan peliputan kedukaan di Gedung Pakuan ini. Sudah bersama rekan saya ada Kang Rusmana. Kita lebih santai aja duduk ya Kang ya. Kang Rusman, ini apa namanya, berarti sudah berapa hari nih liputan di Gedung Pakuan ini? Apa ya, kayaknya udah seminggu kayaknya. Seminggu ya kita jalan ya. Seminggu, tapi kan beda-beda timnya. Reporternya, beda-beda timnya. Nah, Kang Rusman tentunya kan punya banyak pengalaman baik khususnya untuk meliput kedukaan yang saat ini sedang kita jalankan gitu ya. Apa namanya, hal-hal atau aktivitas yang sudah dilakukan saat melakukan peliputan ini? Kalau reporter kan mungkin melakukan live report, membuat paket liputan. Kalau dari segi kameramen sendiri mungkin Kang Rusman boleh di-share kepada pemirsa kan? Ya, yang pasti harus milihin gambar ya. Maksudnya kalau nanti reporter akan bercerita tentang apa, berarti kan kita kameramen harus melengkapi gambar itu gitu. Jadi biasanya nanti diskusi juga sama reporternya, nanti misalnya ngambil angle-nya mau tentang apa, mau tentang takziah, oh ya udah nanti dibutuhkan gambarnya apa aja, itu nanti dilengkapi sama si kameramennya gitu. Terus ya paling ngambil kayak ekspresi, kan ada orang yang datang tiba-tiba nangis ya gitu-gitu kan, itu sebuah hal yang tidak diskripkan gitu. Jadi itu kadang ya
diambil gitu-gitu sih Pak. Nah, kemudian bagaimana koordinasi yang dijalankan antara kameramen dengan reporter sendiri Kang agar si tugas-tugasnya berjalan dengan baik, tidak ada miskomunikasi Kang? Ya yang pasti sih harus banyak ngobrol ya. Maksudnya ya kan kita misalnya percuma ngambil gambar banyak, ternyata reporternya tidak menceritakan tentang itu gitu. Jadi ya kita harus sering ngobrol. Maksudnya kayak kadang kalau misalnya kameramen juga ngambil gambar, mungkin si reporternya nggak tahu, ternyata kita ngambil gambar apa. Nah kita bisa bercerita juga ke reporternya. Tadi saya ngambil gambar ini, bagus nih kayaknya mau diceritain gitu. Itu sih ya harus selalu koordinasi terus ngobrol gitu. Oke. Jadi harus ada komunikasi atau koordinasi komunikasi supaya hasil liputannya juga berjalan dengan baik, tidak ada miskomunikasi begitu Kang ya. Ya betul. Iya. Kang Rusman terima kasih banyak atas waktunya. Oke, terima kasih sama-sama. Ya, jadi memang ada banyak hal yang harus kita lakukan sebagai jurnalis, khususnya ketika melakukan peliputan kedukaan seperti yang sedang dilakukan di Gedung Negara Pakuan Kota Bandung ini.